Tunggu sabar ya. Sabar. Iya. Dapet, gengs. Peri. Iya. Burung paruh bengkok ini ya. Hello. Wah, ini dia. Hati-hati, tenang. Kita nggak tahu ini satwa galak atau jinak ya. Ini belerang yang di dalam mendidih itu. Baru pertama kali kan lu lihat ada orang nyemplung ke air mendidih isinya belerang noh. Andre, King of the Jungle. Petualangan gue hari ini akan membelah Dieng. Dieng adalah salah satu dataran tinggi, Dieng Highlands, yang ada di Jawa Tengah. Salah satu dataran yang banyak sekali wisatawan kunjungi, tapi mereka mungkin belum tahu di sana banyak sekali taman nasional dan cagar alam, keindahan Indonesia dan juga flora faunanya. Nah, hari ini gua pergi ke Dieng subuh-subuh. Oke guys, kita akan lanjut lagi perjalanan menuju Dieng. Akhirnya sampai juga kita di Dieng guys. Dan itu ada tulisannya Dieng sebenarnya, Banjarnegara. Yong. Setelah kita berangkat jam 6 dari Jakarta sampai sini jam 12, jadi sekitar 6 jam. Ini mau setengah 1 lebih tepat. Jadi gua akan mencari hewan di kota dingin ini. Ada hewan apa di atas, ini berapa ribu di atas permukaan? Mungkin 700 underel. 700 kaki? Hah? 1000 kaki? Hah? Pegel dong. Nah, pegel banget, banyak banget kakinya tuh. Pijatinnya 1000 kaki. Iya tuh, lu injek-injek tuh kaki lu. Pegel. Pegel. Kita akan cari ada hewan apa di sini dan mungkin ketemu hobis-hobis di Dieng. Oke, kita lanjut, let's go. Sebenarnya lebih ke malam sih. Untuk sampai subuh, sampai di sana sudah mulai terang nih. Gua akan berjuang untuk menaiki puncak tertinggi negeri di atas awan. Dia yang terkenal karena merupakan dataran tinggi yang diapit oleh beberapa gunung guys. Seperti Gunung Prau, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Kembar. Karena banyaknya gunung, jadi gue ingin membawa anjing untuk menemani gue mendaki gunung. Hari pertama, gue akan mencoba menjelajahi Bukit Sikunir. Nah, ini merupakan salah satu puncak tertinggi yang ada di Dieng ya. Dan ini terletak di atas awan. Bayangkan kalau kalian bisa melihat sesuatu di atas awan. Kalau biasanya kan kita ngelihat awan di atas. Nah, ini sekarang kita di atas awan. Berarti awan ada di bawah. Kalau awannya kembali ada di atas, artinya kita yang di bawah. Kalau awannya ada di bawah, berarti kita ada di... Tergantung. Tergantung. Kalau awan ada di bawah, berarti kita... Bisa jadi kembali kelihatannya begitu. Jadi gue bawa ada satu anjing. Ini anjing salah satu aparat kayaknya ya. Nah, kita akan mulai sore ini ekspedisi mencari binatang. Tapi gue nggak sendiri nih. Kita akan ditemani sama anjing hunter. Mana nih?
Namanya Bona. Namanya Bona. Bona. Panjangnya Bonatang. Binat. Dia udah biasa memang adventure. Bona nih husky guys, jadi husky kalian tahu husky lah. Anjing dingin kan? Nah di atas suhunya bisa mencapai 4 derajat Celcius guys. Nah kenapa nggak ada saljunya? Karena di iklim tropis ini lembab ya. Jadi ini sebenarnya kayak pergi-pergi model ke Beijing atau ke Hokkaido tapi kagak ada salju. Dingin tapi becek. Biasanya kalau yang becek amat ya? Oke. Perjalanan kita mulai, gue lewat jalur yang berbeda dari orang biasa. Kita melewati hutan dan lembah. Perjalanan ke atas kurang lebih sekitar 30 menit. Sampai akhirnya gue tiba di puncak. Kita akan menunggu sunrise dari atas Bukit Sikunir. Bukit Sikunir merupakan bukit yang diapit oleh 2 gunung. Gunung yang di depan gue ini adalah Gunung Sindoro. Dan di belakang gue ada Gunung Prau. Bukit ini memiliki spot yang amat menarik karena kita bisa melihat jelas matahari terbit dari atas bukit. Dan lebih kerennya lagi, mataharinya itu di bawah. Kalau mataharinya ada di bawah, artinya kita ada di atas. Kalau mataharinya di atas, kemungkinan kita ada di bawah. Kalau mataharinya di bawah, Binat. guys, kalian bisa lihat betapa indahnya Bukit Sikunir ini. Bukit dikelilingi oleh ladang dan ditutupi oleh hamparan awan. Rasanya gue pengen lompat guys. Lalu kalian bisa lihat di samping kiri kanan banyak sekali pathway menuju ke atas dan juga vegetasi rerumputan yang indah sekali. Membuat pengalaman gue menjadi sempurna menjelajahi daerah Dieng untuk pertama kali. Bona si husky. Wah, ini anjing pinter banget nih menurut gua guys. Ini anjing punya power yang gede banget karena biasanya husky kan suka narik kereta ya di atas salju. Jadi memang udah biasa banget untuk adventure seperti ini dan juga ditambah dia anjing milik aparat jadi udah biasa kayaknya ya untuk wah keren banget. Jadi ya cocok banget nih udaranya buat husky karena husky double coat dan di sini dinginnya pas banget buat dia sehingga si Bona tuh seneng banget. Gua training dikit lah di atas bukit. Nih, good boy. Sini. Indahnya alam Indonesia memang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Sehingga kearifan lokal dan sumber daya alam yang seperti ini harus tetaplah lestari dan kita jaga. Terus sampai konservasi hutan lindung dilarang memasuki wilayah konservasi, tapi kita boleh dong karena kita king of the jungle kan, mau cari binatang untuk dipelajari dan memberikan edukasi kepada kalian. Naiknya sinar matahari membuat gua semakin semangat untuk explore daerah Dieng. Gua akan lanjut ke destinasi berikutnya. Siangnya guys, gua explore lagi ke daerah dekat Sikunir. Ini nggak gitu deket sih sebenarnya, mungkin sekitar 40 menit perjalanan. Dan di sana ada kawah. Kawahnya ini namanya Kawah Sikidang, salah satu destinasi wisata juga yang sebelah-sebelahnya masih ada hutan murni. Nah, gue tuh dulu kecil pernah ke Kawah Sikidang ini, tapi dulunya tuh belum bagus begini. Hari ini udah bagus banget, guys. Kawah Sikidang ini ada beberapa hole. Hole-hole ini diisi oleh air mendidih yang panas berisi belerang, guys. Jadi kalau kita nyampe baunya kayak bau tai. Ini dia, kita masuk ke kawasan kawah. Jadi kalau dilihat kawah nih, tuh bekas dulunya letusan gunung berapi, cuman sekarang udah tinggal belerangnya doang, istilahnya gitu. Masih aktif masih? Udah enggak. Udah nggak aktif kan? Jadi bagus sekarang bentuknya kayak di Shanghai anjir. Ya, keren banget ini tempatnya. Sebenarnya gue mau cari binatang, tapi kebetulan mampir ya kan. Ada binatang tuh, rusak banget. Patung tapi. Kenapa kawah ini dinamakan Kawah Sikidang? Karena diambil dari bahasa
lokal Sikidang yang artinya kijang. Kenapa dinamakan kijang? Karena kawahnya itu suka berpindah-pindah. Gua mencoba menjelajahi kawah ini dan naik-naik ke atas bukit-bukitnya guys. Sebenarnya nggak boleh, tapi gue udah minta izin ya sama pengawas karena gue nekat ya, orang gila jangan ditiru ya keberanian gue ini. Gue akan mencoba explore daerah belerang di mana gue akan mencari hewan-hewan di sekitar sini apakah masih ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, gue mau nyobain belerangnya kayak apa. Belerang atau sulfur ini dikenal baik untuk mengobati gatal-gatal. Jadi untuk cewek-cewek yang suka godain cowok-cowok, bisa sekali-sekali mandi air mendidih belerang. Boleh? Paling melepuh. Jadi kawah Sikidang ini masih aktif dan airnya tuh suhunya 90 derajat guys. Bayangin kalau kalian masak telur, airnya blubub-blubub. Nah itu tuh ya. Gue di sana jalan-jalan dan tiba-tiba guys, gua nyemplung. Ini kegiatan orang bandel nih, jangan ditiru ya. Jeblos gue beneran kan. Mendidih sumpah ini rasanya kaki gue. Kayak agak melepuh-melepuh gitu nih kalau dilihat, ternyata dia nggak kuning stabilo. Warnanya bercampur lumpur jadi abu-abu gitu loh, ya kan? Ini belerang yang di dalam mendidih itu. Baru pertama kali kan lu lihat ada orang nyemplung ke air mendidih isinya belerang loh. Males banget gitu. Nggak sengaja tapi ya, itu nggak disengaja. Susah nyari duit emang. Wah gila guys, ternyata panas banget rasanya. Gua ampun-ampun karena benar-benar bikin kaki gua melepuh saat itu. Untung gua pakai sepatu sehingga nggak semua-muanya melepuh. Kalau sampai jempol kaki melepuh itu udah pasti nggak bisa jalan guys. Dan untungnya kesigapan gua membuat nggak sebadan ya masuknya. Gua diceritain orang lokal, katanya ada orang yang pernah nyemplung sampai perut. Anda bisa bayangkan kemaluannya, perihnya seperti apa. Binat. Kawah ini luar biasa, pemandangannya keren banget. Walaupun tadinya dia bau-bau enak, tapi lama-kelamaan kita baunya hilang ya. Jadi karena keindahan alam yang luar biasa. Nah karena gue mau mencari hewan pastinya dan udah izin juga, kita akan mencoba explore ke daerah hutannya. Dilarang masuk. Wah. Makanya harus ada temennya, harus ada yang ngarahin di sini, nggak bisa sembarangan guys. Karena mungkin ada habitat-habitat satwa dan juga tumbuhan-tumbuhan. Seru ya, luar biasa ini. Thank you BKSDA nih, udah dibikin begini nih, membantu sekali alam Indonesia untuk tetap lestari. Tajam banget ini. Tajam banget Kings ini. Wow ngeri nih. Kita harus terobos. Kayaknya kita udah mau sampai ladang Kings. Lanjut terus. Pantang mundur. Fuck. Dari tadi gue melihat ada burung-burung melayang, sehingga gue akan mencoba mencari keberadaan burung. Jalan demi jalan gue lewati, gue diinfo oleh orang lokal. Tadinya daerah Dieng ini menjadi populasi bagi banyak sekali burung betet, yang menurut gue adalah invasif. Karena burung betet ini cukup banyak zaman dulu, mungkin ada ribuan ekor, sering diburu-buru guys. Sehingga sekarang keberadaannya sudah mulai hilang. Nah, gue akan mencari masih ada nggak sih burung betet ini di sekitar hutan Kawah Sikidang. Akhirnya gue dapet guys, gila burung betet ini keren banget guys. Burung betet atau Psittacula alexandri, kita bisa bilang namanya red breasted parkit. Mereka ini tersebar di kaki pegunungan Himalaya, Cina Selatan,
Asia Tenggara, hingga juga Indonesia. Bulunya yang cerah dan memiliki dada berwarna merah sering banget dibuat menjadi jinak dan dijadikan peliharaan, guys. Nah, burung ini punya daya tarik karena hidupnya bergerombol dalam jumlah banyak. Karena ini situasi lagi hujan nih, guys. Ini akan mempermudah gua mencari populasi burung betet. Tunggu, sabar ya. Sabar. Dia agak takut nih. Iya, dapet Kings. Iya, tenang nak. Tenang ya. Nah, ini dia nih. Wow. Akhirnya ini dia. Kita dapat Kings. Ini namanya betet. Ini khas dari Pulau Jawa. Jadi betet ini disebut sebagai betet biasa atau bahasa Inggrisnya red breasted parakeet. Jadi termasuk jenis parakeet gitu, tapi ukurannya cukup besar, bisa sampai 34 cm, Kings. Lihat tuh, di bawahnya ini nantinya akan berubah jadi warna merah, Kings. Lihat ya. Wow. Ini tadinya populasinya cukup banyak sekitar sini, cuman akhir-akhir ini menurun sehingga sekarang sudah termasuk satwa dilindungi gitu. Tenang. Nah, paru bengkok ini memiliki kemampuan untuk mengupas biji-bijian. Jadi makannya biji-bijian, buah-buahan, bunga-bungaan gitu, Kings. Jadi indah banget ya. Warnanya kalau kita lihat warnanya hijau karena ini lokalitinya dari Pulau Jawa. Ada yang dari Sumatera. Ada yang dari Sumatera. Jadi burung ini memang sudah banyak diternakan juga. Tadinya semacam paru bengkok ini ada nuri, bayan, terus juga ada kakak tua. Nah, yang ini sudah masuk satwa dilindungi sejak tahun 2000-an gitu, Kings. Wow, cantik ya. Luar biasa kan? Bawahnya ada hitamnya, terus matanya begitu tuh. Hello, iya tenang. Nah, ini kalau burung liar karakternya galak, makanya gue bisa kegigit kayak tadi. Jadi kalau nangkep seperti ini, jangan ya. Jangan ditangkap, biarkan dia lestari di alamnya supaya populasinya tidak punah. Coba kita kasih dia makan kali ya, mumpung dia nggak tahu sih mau makan apa enggak ya. Oh, dia mau ya. Iya, nggak direbut makanannya. Jadi kita biarin aja dia beristirahat sembari nunggu hujannya reda supaya kamu bisa terbang lagi bebas ke alam. Oke? Kalau begitu Kings, kita lanjutin lagi perjalanan kita di Dieng. Akan ketemu hewan apa lagi? Tetap ikutin terus King of the Jungle. Akhirnya gua rilis, guys. Luar biasa. Ternyata kita bisa juga ya masih menemukan satwa ya asal didampingi orang yang tepat dan juga ketemu daerah yang tepat. Eksplorasi gue di daerah Sikidang akhirnya telah usai. Nah, berikutnya gua akan pergi ke daerah kawah juga. Cuman kawahnya ini sudah mati. Kita coba bedakan kawah yang hidup dan kawah yang mati. Kita menuju ke daerah cagar alam yang tidak boleh dikunjungi oleh sembarang orang. Ini harus dikawal perjalanan gua karena kita akan melihat daerah hutan lindung ya yang menjadi cagar alam juga. Perjalanan kita hari ini menuju daerah savana. Kalian akan bingung ya, di tengah gunung di Pulau Jawa ada savana. Savana itu biasanya di Afrika, guys. Itu daerah NTT gitu ya. Ternyata di Dieng ini ada savananya juga. Savana Dieng adalah salah satu hidden gem di dataran tinggi Dieng. Savana Dieng ini menyuguhkan padang rumput yang cukup luas dan dikelilingi perbukitan hutan hijau. Menjadi habitat banyak satwa dan juga menjadi pusat perhatian dari pemerintah karena ini adalah kawah yang sudah tidak aktif. Ditumbuhin vegetasi seperti ilalang-ilalang. Ini tempat ini bagus banget kalau gue berkemah di tempat ini nih. Gue memutuskan untuk nginep di sini kayaknya sembari ditemenin sama tim sambil menunggu apakah gue bisa dapat hewan. Sengaja nggak sengaja guys, ternyata betul kata orang-orang lokal
bahwa kadang sering turun musang ya kan, kadang sering turun hewan-hewan. Gua tiba-tiba ketemu binturong. Kayaknya dari jauh semacam musang, Kings. Atau mungkin binturong. Coba kita deketin ya. Jadi kalau ketemu hewan seperti ini kita nggak boleh berisik, Kings. Wow, ini di cagar alam. Jadi hewannya benar-benar lestari, ternyata masih ada di sini. Mulai turun karena menjelang malam hari, Kings. Wah, itu dia. Oh, itu dia. Lihat nggak, Kings? Itu dia, binturong Jawa. Coba kita deketin ya pelan-pelan ya. Satu, dua, tiga. Hello. Wah, ini dia binturong Jawa atau arthritis binturong, Kings. Ini salah satu musang terbesar di dunia. Wow, kamu wangi banget. Wow, lihat. Wow, kabur dia. Wow, hati-hati, tenang. Kita nggak tahu ini satwa galak atau jinak ya. Kemungkinan besar karena di alam dia galak. Jadi mereka tuh biasanya hidupnya di pohon-pohon seperti ini. Coba. Wah. Hey. Wah, oke, tenang nak. Nggak ada yang mau menyakiti. Jadi binturong Jawa itu bedanya dengan binturong Sumatera adalah bulu ini nih. Nih jangan. Jadi hewan ini akan defense jika ketemu predator atau sesuatu yang lebih besar seperti kita, Kings. Nah lihat, ini ukurannya belum begitu dewasa. Karena kalau dewasa, warna coklat ini akan lebih banyak ke seluruh tubuhnya, Kings. Wow, cantik banget ya. Binturong ini juga makanannya banyak. Ini mungkin lagi cari mangsa. Makanannya bisa buah, bisa juga daging-dagingan. Karena mereka adalah omnivora, sama kayak orang. Binturong ini juga dibilang bearcat karena dia punya ini nih. Lihat tuh. Tuh, lucu kan? Ini. Tuh. Itu namanya kumis, makanya dibilang cat atau kucing beruang. Dan mereka ini punya kemampuan berdiri seperti beruang, Kings. Ya, dia malah tidur. Kayaknya ini memang habitat dia nyaman ya. Wah, baru aja pengen berkemah di sini. Didatengin dia. Wow. Dia kayaknya mulai friendly. Tadi awalnya kan galak ya. Mangap-mangap. Lihat, kalau kita tenang sama hewan, dia juga bisa tenang sama kita, Kings. Sini nak. Gede banget, Kings. Lihat tuh. Jadi gue harus hati-hati karena bisa ada penyakitnya juga. Lihat cakarnya. Gede banget kan, Kings. Kalau nge-retract, dia bisa mencabik mangsanya. Dan dia juga punya gigi. Giginya juga gede-gede banget. Jadi bisa putus, daging bisa sobek. Makanya kalau ketemu yang liar seperti ini harus hati-hati. Kebetulan tadi teknik gue adalah mengenalkan diri dulu ke dia sampai dia nyaman. Wah, oke, kayaknya dia memang masih ngantuk karena baru bangun, Kings. Hey, kamu mau cari makan ya? Mau cari makan ya? Wah, ini kayaknya lucu sekali karena sudah mungkin terbiasa nih sama kedatangan manusia yang ada di sini. Wow. Jadi kita akan tinggalkan dia. Semoga kamu survive ya, nak. Jangan sampai diburu, ya. Jangan kaget-kaget kalau ketemu orang ataupun predator lainnya. Tetap strong seperti King of the Jungle. Jadi kita akan lanjut lagi ketemu hewan apa di petualangan kita berikutnya. Tonton terus. Nah, setelah kuncennya manggilin nih, keluarlah itu binturong. Dan binturong ini memang sudah lama sebenarnya di daerah savana ini. Si savana ini kan nggak boleh sembarang orang masuk. Jadinya untuk memegang binturong ini juga harus diawasi profesional. Binturong juga salah satu hewan dilindungi ya. Arthritis binturong merupakan musang terbesar di dunia. Dan kalau binturong Jawa tuh kerennya apa ya? Binturong Jawa ini size lebih gede dan juga badannya tuh ada coklat-coklat abu-abunya gitu. Nggak full hitam kayak si Candy yang ada di Mini Zoo. Ini tuh jauh lebih fluffy gitu bulunya dan ada orange kuningnya gitu. Usailah perjalanan gua hari ini di Dieng. Luar biasa ya, episode yang mahal banget ini harusnya ya. Tolong di like, di komen, di subscribe. Setelah itu gua akan ngopi dulu, guys. Paling enak memang senja-senja ngopi di tengah savana yang bersuhu cukup dingin. Secangkir kopi kutuang, waktunya untuk berpulang.
Walaupun diri tidak ada uang, video ini harap Anda ulang-ulang. Perjalanan gue tutup di Savana Dieng, tapi petualangan gue belum selesai di kota Dieng. Masih ada lagi kejutan-kejutan menarik di petualangan gue daerah Dieng, Banjarnegara. Ada apa setelah ini? Tungguin uploadan berikutnya. Jangan lupa nonton King of the Jungle setiap Sabtu jam 10 pagi di Trans TV atau kingofthejungle.com di stickers.com. On the King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye-bye! Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram, Audrey A. King of the Jungle, dan juga TikTok. See you on the next adventure.